Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan membahas tema tentang budidaya sayuran dan produksi sayuran. Temanya adalah budidaya sayuran dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bibit atau benih, kemudian media tanamnya, kemudian pestisidanya, pupuknya, dan juga pupuk organik dan pupuk anorganik, dan juga tentang media tanam organik dan media tanam anorganik. Dan itu nanti akan kita bahas dan silakan kamu lihat di video berikut ini. Sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Bahan-bahannya adalah benih atau bibit. Benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji sedangkan bibit berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus berkualitas tinggi, baik mutu, genetiknya, fisik maupun fisiologinya. Benih dan bibit harus memiliki varietas unggul, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama. Seperti contoh berikut ini. Benih kangkung, benih cabai. Benih cabai keriting atau bibit cabai keriting dan bibit bunga kol. Jadi bibit itu sudah berbentuk tumbuhan kecil. Ya, sedangkan benih dia masih berbentuk biji. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk terbagi atas dua bagian, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Yang ketiga adalah pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme mengganggu tanaman. Pestisida terbagi atas pestisida alam dan buatan. Pestisida alam dapat memanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya. Yang keempat adalah media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam umumnya adalah tanah. Aneka media antara lain adalah arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam, padi, dan humus. Media tanam bahan organik. Beberapa jenis media tanam bahan organik. Misalnya satu arang sekam, yang kedua kompos, dan yang ketiga adalah sabut kelapa. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas. Kompos merupakan zat aktif proses fermentasi tumpukan sampah atau kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Ciri-ciri dari kompos yang baik adalah berwarna coklat, berstruktur lemah, gembur, dan berbau daun lapuk. Keuntungan menggunakan kompos mengembalikan kesuburan tanah, mengurangi tumbuhnya tumbuhan gulma, juga tersedia secara mudah dan relatif cepat. Sabut kelapa. Sabut kelapa yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Sabut kelapa mampu menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai untuk daerah panas. B. Media tanam organik. Salah satunya adalah gel. Gel atau hidrogel merupakan kristal polimer yang digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya, gel digunakan sebagai tanaman indoor
karena warnanya yang beragam dan dapat memperindah ruangan. Gel mampu menyimpan air dalam jumlah yang sangat banyak. Kedua, pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembapan yang sangat rendah dan kandungan haranya juga rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan aerasi yang baik. Umumnya, pasir yang digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang dan pasir kali. Yang ketiga adalah pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan sebagai batu bata yang berukuran kecil seperti kerikil. Jadi kalau batu batanya besar itu harus dipecah-pecah dulu. Fungsinya adalah agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Selain itu, kelembapan dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga semakin baik. Nah, tadi video pembelajaran kita tentang budidaya sayuran dan sarana tanam dan macam-macam bentuk kompos, media tanam, dan lain-lain. Melihat video tadi, maka silakan kamu membuat satu resume dari video tersebut, kemudian kamu lihat di sekelilingmu media tanam atau apa saja yang berhubungan dengan sayuran, kemudian kamu tuliskan dan kamu gambarkan, kamu kirim ke Google Classroom kita. Itu dulu di Google Classroom. Ya, nah, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kamu subscribe dan like video ini untuk kita masuk ke video berikutnya, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan